Bab 9. Duel Tengah Malam. Harry tak pernah menduga akan bertemu anak lain yang lebih dibencinya daripada Dudley. Tetapi itu sebelum dia bertemu Draco Malfoy. Untungnya anak kelas 1 Gryffindor hanya bersama anak-anak Slytherin pada pelajaran ramuan. Maka mereka tak perlu sering-sering bertemu Malfoy. Atau paling tidak begitulah adanya sampai mereka melihat pengumuman yang ditempelkan di ruang rekreasi Gryffindor yang membuat mereka semua mengeluh. Pelajaran terbang akan dimulai pada hari Kamis dan Gryffindor dan Slytherin belajar bersama-sama. Gawat deh, kata Harry muram. Inilah yang sangat kuinginkan. Kelihatan konyol di atas sapu di depan Malfoy. Harry sebetulnya sudah tak sabar menunggu-nunggu pelajaran terbang. Belum tentu kau kelihatan konyol, kata Ron masuk akal. Lagi pula, aku tahu Malfoy selalu menyombong betapa jagonya dia main kudik. Tapi berani taruhan, pasti itu bualan saja. Malfoy memang bicara banyak tentang terbang. Dia mengeluh keras-keras tentang anak-anak kelas 1 yang tidak diizinkan masuk tim Quidditch dan menceritakan kisah-kisah panjang penuh kesombongan yang semuanya berakhir dengan dirinya nyaris bertabrakan dengan helikopter. Tapi Malfoy bukan satu-satunya yang bercerita tentang terbang. Kalau mendengar cerita Seamus Finnegan, kita membayangkan dia melewatkan masa kanak-kanaknya dengan meluncur berkeliling daerah pedesaan di atas sapu terbangnya. Bahkan Ron akan memberitahukan semua orang yang mau mendengarkan kisah waktu dia nyaris menabrak hang glider dengan sapu tua Charlie. Semua anak yang berasal dari keluarga penyihir tak henti-hentinya bicara tentang Quidditch. Ron malah sudah bertengkar hebat dengan Dean Thomas yang tinggal seasrama dengan mereka. Tentang sepak bola, Ron sama sekali tidak bisa memahami apa serunya permainan dengan hanya satu bola sementara pemainan tak diizinkan terbang. Harry pernah memergoki Ron menyodok-nyodok poster tim sepak bola buat pemainnya bergerak. Neville belum pernah naik sapu karena neneknya tidak mengizinkannya berada dekat-dekat sapu. Dalam hati Harry berpendapat pantaslah nenek Neville memutuskan begitu. Karena berada di darat dengan dua kaki pun Neville bisa mengalami berbagai kesakan aneh. Hermione Granger sama cemasnya dengan Neville dalam hal terbang. Ini pelajaran yang tak bisa dihafalkan ataupun dipelajari dari buku, tapi bukan berarti dia tak pernah mencoba. Saat sarapan pada hari Kamis pagi, dia membuat mereka semua bosan sekali dengan tips-tips terbang yang didapatnya dari buku perpustakaan berjudul Quidditch dari masa ke masa. Neville mendengarkan dengan tekun. Dia ingin sekali memperoleh apapun yang bisa membantunya bertahan di sapu nanti. Tetapi anak-anak lain sangat senang ketika kuliah Hermione terputus oleh datangnya pos. Harry belum pernah mendapatkan surat lain setelah surat pendek Hagrid. Ini langsung menarik perhatian Malfoy. Tentu saja, burung hantu elang Malfoy selalu membawakan bungkusan permen dari rumah, yang dibukanya dengan penuh gaya di meja Slytherin. Burung hantu serak membawakan bungkusan kecil untuk Neville dari neneknya. Neville membukanya dengan bersemangat dan menunjukkan bola kaca sebesar kelereng besar, yang dilihatnya penuh asap putih. Ini Remembrall, bola ingat semua. Dia menjelaskan, nenek tahu aku sering lupa. Bola ini memberitahu kita kalau ada sesuatu yang kita lupa melakukannya. Lihat, pegang erat-erat seperti ini dan kalau dia berubah merah, oh, wajah Neville panik. Remembrall itu mendadak saja menyala merah. Berarti kau melupakan sesuatu. Neville sedang berusaha mengingat apa yang dia lupakan ketika Draco Malfoy yang melewati meja Gryffindor menyambar bola itu dari tangannya. Harry dan Ron langsung melompat bangun. Mereka setengah berharap bisa berkelahi dengan Malfoy, tetapi Profesor McGonagall yang bisa melihat keributan yang akan terjadi lebih cepat dari guru manapun yang di seluruh sekolah. Dalam sekejap saja sudah berada di sana. Ada apa? Malfoy mengambil Remembrall saya, Profesor. Sambil merengut, Malfoy cepat-cepat meletakkan kembali Remembrall di meja. Cuma lihat saja kok, katanya. Lalu ngeloyor pergi, diikuti Grape dan Goyle. Pukul 3:30 sore itu, Harry, Ron, dan anak-anak Gryffindor lain bergegas menuruni undakan depan menuju halaman untuk ikut pelajaran terbang pertama mereka. Hari itu cerah.
dengan angin sepoi-sepoi dan rerumputan bergoyang di kaki mereka sementara mereka melintasi halaman landai menuju lapangan yang berhadapan dengan hutan terlarang yang pohon-pohonnya melambai menyeramkan di kejauhan. Anak-anak Slytherin sudah di sana. Begitu juga 20 sapu berderet tapi rapi di tanah. Harry pernah mendengar Fred dan George Weasley mengeluhkan sapu-sapu sekolah. Kata mereka, beberapa sapu mulai bergetar jika kau terbang terlalu tinggi, atau ada juga sapu yang selalu agak mengarah ke kiri. Guru mereka, Madam Hawk, datang. Rambutnya pendek kelabu dengan mata kuning seperti mata elang. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Gertaknya semua berdiri di sebelah sapu. Ayo cepat. Harry melirik sapunya. Sapunya sudah tua dan beberapa helai tali pengikat rantingnya mencuat ke arah yang aneh. Julurkan tangan kananmu di atas sapu, seru Madam Hawk di depan. Dan katakan, naik, naik. Semua berteriak. Sapu Harry langsung melompat ke tangannya, tetapi sapu itu cuma salah satu dari sedikit yang begitu. Sapu Hermione cuma berguling di tanah, dan sapu Neville malah tidak bergerak sama sekali. Mungkin sapu seperti halnya kuda, bisa tahu kalau kau takut, pikir Harry. Ada getar di suara Neville yang jelas-jelas menunjukkan dia ingin mempertahankan kakinya di tanah. Madam Hawk kemudian menunjukkan kepada mereka bagaimana menaiki sapu tanpa melorot dari ujungnya. Dan dia mondar-mandir membetulkan pegangan mereka. Harry dan Ron senang ketika Madam Hawk berkata kepada Malfoy bahwa selama bertahun-tahun dia salah memegang sapunya. Kalau aku meniup fluidku, kalian menjejak ke tanah. Keras-keras, kata Madam Hawk. Pegang erat-erat sapu kalian naik kira-kira semeter. Kemudian langsung turun lagi dengan cara agak membungkuk ke depan. Perhatikan fluid. 3, 2. Tapi Neville yang gugup dan cemas dan takut ketinggalan menjejak keras-keras sebelum fluid menyentuh bibir Madam Hawk. Kembali, teriak Madam Hawk. Tetapi Neville meluncur ke atas seperti gabus yang terlempar dari botol. 3 meter. 6 meter. Harry melihat wajah Neville yang pucat ketakutan memandang ke tanah yang semakin jauh. Melihatnya terperangah kaget, tergelincir dari sapunya dan blak, krak. Neville jatuh tengkurap di rerumputan. Sapunya masih terus naik, makin lama makin tinggi dan mulai melayang menuju hutan terlarang sampai akhirnya lenyap dari pandangan. Madam Hawk membungkuk di atas Neville, wajahnya sama pucatnya dengan wajah Neville. Pergelangan tangannya patah. Harry mendengar Madam Hawk bergumam, "Ayo nak, tidak apa-apa, bangunlah." Dia berbalik menghadap murid-murid lainnya. "Tak seorang pun dari kalian boleh bergerak sementara aku membawa anak ini ke rumah sakit. Biarkan sapu-sapu itu di tanah, kalau tidak kalian akan dikeluarkan dari Hogwarts sebelum kalian sempat mengucapkan Quidditch. Ayo nak." Neville wajahnya dibanjiri air mata, memegangi pergelangan tangannya, berjalan terpincang-pincang dalam pelukan Madam Hawk. Begitu mereka mulai menjauh, Malfoy terbahak. "Kalian lihat wajahnya yang blow on?" Anak-anak Slytherin lain ikut tertawa. "Diam kau, Malfoy," tukas Parvati Patil. "Oh, membela Longbottom," komentar Pansy Parkinson, anak perempuan bertampang galak dari Slytherin. "Tak kusangka ternyata kau suka model gemuk cengeng macam begitu, Parvati." "Lihat," kata Malfoy. Ia melompat ke depan dan menyambar sesuatu dari rerumputan. Bola jelek kiriman nenek si Longbottom. Remembral di tangan Malfoy berkilau ditimpa cahaya matahari. "Bawa ke sini, Malfoy," kata Harry tenang. Semua berhenti bicara untuk menonton. Malfoy menyeringai menyebalkan. "Bawa ke sini," Harry berteriak. Tetapi Malfoy sudah melompat ke atas sapunya dan meluncur naik. Dia tidak bohong. Dia bisa terbang dengan baik sambil melayang setinggi dahan-dahan paling atas pohon ek. Dia berseru, "Ambil sendiri nih, Potter." Harry menjabret sapunya. "Jangan!" jerit Hermione Granger. "Madam Hawk melarang kita bergerak. Kalian akan menyulitkan kita semua." Harry mengabaikannya, telinganya berdengung. Dia menaiki sapu dan menjejak tanah keras-keras. Dan dia meluncur naik. Angin menerpa rambutnya dan jubahnya melambai di belakang. Dan Harry bukan main girangnya ketika menyadari dia menemukan sesuatu yang bisa dilakukannya tanpa perlu diajari. Ini mudah. Ini luar biasa menyenangkan. Diangkatnya sedikit sapunya untuk membuatnya naik lebih tinggi dan didengarnya pekik kaget anak-anak perempuan di bawah dan teriak kekaguman Ron. Dibelokkannya sapu dengan tajam untuk menghadapi Malfoy di angkasa. Malfoy kelihatan kaget.
Berikan padaku bolanya, kata Harry. Kalau tidak, kudorong jatuh kau dari sepumu. Oh iya, kata Malfoy, berusaha menyeringai tetapi wajahnya tampak cemas. Harry tahu apa yang harus dilakukannya. Dia membungkuk sedikit dan memegang erat-erat sapu dengan kedua tangannya dan sapu itu melesat menuju Malfoy. Nyaris saja Malfoy tertabrak. Tetapi dia berhasil menghindar pada saat terakhir. Harry membelok tajam dan memegangi sapunya supaya lebih mantap. Di sini tak ada Grape dan Goyle yang bisa menyelamatkan leher Malfoy, kata Harry. Pikiran yang sama rupanya terlintas di benak Malfoy. Tangkap saja sendiri kalau bisa, teriaknya. Dan dilemparkannya bola kaca itu tinggi-tinggi ke angkasa lalu Malfoy meluncur turun. Harry melihat seakan dalam gerakan lambat bola itu terlontar ke atas. Lalu mulai turun. Dia membungkuk dan mengarahkan gagang sapu ke bawah. Detik berikutnya dia meluncur turun cepat sekali. Angin menderu di telinganya, bercampur dengan jeritan dan teriakan anak-anak yang menonton. Harry menjulurkan tangan kira-kira 30 cm dari tanah. Dia berhasil menyambar bola itu. Tepat pada waktunya untuk meluruskan sapunya dan jatuh pelan di rerumputan dengan remembral selamat dalam genggaman. Harry Potter! Jantung Harry mencelus, melorot lebih cepat dari gerakan menukiknya tadi. Profesor McGonagall berlari-lari ke arah mereka. Harry berdiri gemetar. Belum pernah selama aku di Hogwarts. Profesor McGonagall nyaris tak bisa bicara saking syoknya. Kacamatanya berkilat-kilat. Berani-beraninya kau. Bisa patah lehermu. Bukan dia yang salah, Profesor. Diam, Miss Patil, tapi Malfoy. Cukup. Tuan Weasley, Potter, ikut aku sekarang. Sempat melihat wajah Malfoy, Grape, dan Goyle yang penuh kemenangan saat dia berjalan dengan perasaan beku. Mengikuti Profesor McGonagall menuju ke kastil, dia ingin mengatakan sesuatu untuk membela diri. Tetapi ada yang tidak beres dengan suaranya. Profesor McGonagall berjalan cepat, bahkan tanpa memandangnya. Harry harus berlari-lari kecil agar tidak ketinggalan. Tamatlah riwayatnya sekarang, padahal belum 2 minggu dia di sini. 10 menit lagi dia akan mengapak barang-barangnya. Apa kata keluarga Dursley jika dia nanti muncul di depan pintu rumah mereka? Menaiki undakan depan, menaiki tangga pualam di dalam, dan masih saja Profesor McGonagall belum berkata apa-apa. Dia membuka pintu-pintu dan menyusuri koridor-koridor. Sementara Harry mengikutinya dengan perasaan merana. Mungkin Profesor McGonagall membawanya ke Dumbledore. Harry teringat Hagrid yang sudah dikeluarkan tapi masih diizinkan tinggal sebagai pengawas binatang liar. Mungkin dia bisa jadi asisten Hagrid. Perutnya melilit ketika dia membayangkan mengawasi Ron dan teman-temannya yang lain menjadi penyihir. Sementara dia sendiri cuma berkeliling di halaman kastil membawakan tas Hagrid. Profesor McGonagall berhenti di depan sebuah kelas. Dia membuka pintu dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Maaf, Profesor Flitwick, boleh aku pinjam wood sebentar? Wood? Kayu. Pikir Harry bingung. Apakah wood nama tongkat yang akan digunakan untuk menghajarnya? Tetapi ternyata Wood anak kelas 5 yang besar dan tegap. Dia keluar dari kelas dengan kebingungan. Ikut aku kalian berdua, kata Profesor McGonagall. Dan mereka menyusuri koridor. Wood memandang Harry dengan ingin tahu. Masuk sini, Profesor McGonagall menunjuk ke dalam kelas yang kosong. Di sana hanya ada Pipes yang sibuk menulis kata-kata tidak sopan di papan tulis. Keluar Pipes, bentak Profesor McGonagall. Pipes melemparkan kapur ke dalam kaleng yang berkelontangan keras dan dia melesat keluar sambil menyumpah-nyumpah. Profesor McGonagall membanting pintu dan berbalik menghadapi kedua anak itu. Potter, ini Oliver Wood. Wood, aku sudah mendapatkan seeker untukmu. Seeker berarti pencari. Ekspresi Wood berubah dari kebingungan menjadi kegirangan. Anda serius, Profesor? 100%, kata Profesor McGonagall tegas. Anak ini berbakat alam. Belum pernah aku melihat yang seperti ini. Apakah tadi untuk pertama kalinya kau naik sapu, Potter? Harry mengangguk dalam diam. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi kelihatannya dia tidak dikeluarkan. Dan sedikit demi sedikit perasaan kembali menghangati kakinya. Dia menangkap benda di tangannya itu setelah menukik 15 meter. Profesor McGonagall memberitahu Wood, sama sekali tidak luka, tergores pun tidak. Charlie Weasley saja tak akan bisa melakukannya. Wajah Wood berubah, seperti orang yang dalam sekejap mendapati semua impiannya menjadi kenyataan. Pernah menonton Quidditch, Potter? Wood bertanya penuh semangat.
Wood adalah kapten tim Quidditch, Profesor McGonagall menjelaskan. Potongan tubuhnya juga cocok untuk Seeker, kata Wood, yang sekarang mengelilingi Harry dan memandanginya. Ringan, cepat, kita harus memberinya sapu yang pantas, Profesor. Nimbus 2000 atau sapu bersih 7. Saya rasa aku akan bicara dengan Dumbledore. Siapa tahu kita bisa menggunakan aturan tentang anak kelas 1 itu. Kita perlu sekali tim yang lebih bagus daripada tahun lalu. Kalah total dari Slytherin dalam pertandingan terakhir. Aku tak berani memandang Severus Snape selama berminggu-minggu. Profesor McGonagall memandang tajam Harry dari atas kacamata. Aku ingin dengar kau berlatih keras, Potter. Kalau tidak, mungkin aku akan berubah pikiran. Mungkin kau harus dihukum. Mendadak dia tersenyum. Ayahmu akan bangga sekali, katanya. Dia sendiri pemain kodek yang hebat. Kau bergurau. Saat itu mereka sedang makan malam. Harry baru saja selesai bercerita pada Ron apa yang terjadi waktu dia meninggalkan lapangan bersama Profesor McGonagall. Ron hendak menyuap pai daging, sudah setengah jalan, tapi pai itu terlupakan begitu saja. Seeker, katanya. Tetapi anak kelas 1 tidak pernah. Kau pastilah pemain termuda selama sahabat ini, kata Harry lalu menyuapkan pai ke dalam mulutnya. Dia lapar sekali setelah kejadian seru sore ini. Wood bilang padaku. Ron begitu terpana, dia hanya ternganga menatap Harry. Aku mulai latihan minggu depan, kata Harry. Tapi jangan bilang siapa-siapa, Wood ingin merahasiakannya. Fred dan George Weasley muncul di aula. Mereka melihat Harry dan bergegas mendekat. Bagus, kata George dengan suara pelan. Wood bercerita kepada kami anggota tim juga. Bitter rupanya mereka berdua pemukul bola. Ku beritahu kau, kita pasti akan memenangkan piala Quidditch tahun ini, kata Fred. Kami belum pernah menang sejak Charlie pergi, tetapi tim tahun ini akan brilian. Kau pastilah hebat, Harry. Wood nyaris melonjak-lonjak ketika memberitahu kami. Tapi kami harus pergi. Lee Jordan mengira dia menemukan lorong rahasia menuju keluar sekolah. Taruhan, pasti yang ditemukannya lorong di belakang patung Gregory si penjilat. Yang kami temukan pada minggu pertama kami di sini. Sampai ketemu. Baru saja Fred dan George menghilang, muncullah anak lain yang sangat tidak diinginkan. Malfoy diapit oleh Grape dan Goyle. Makan malam terakhir nih, Potter. Kapan kau naik kereta kembali ke dunia Muggle? Kau jauh lebih berani sekarang setelah kembali ke tanah dan berada bersama teman-teman kecilmu, kata Harry tenang. Tentu saja Grape dan Goyle sama sekali tidak kecil. Tetapi karena meja tinggi penuh para guru, tak seorang pun dari mereka berdua bisa berbuat lain kecuali menggertakkan buku-buku jari dan merengut. Aku siap menghadapimu sendirian kapan saja, kata Malfoy. Bahkan malam ini juga kalau kau mau. Duel penyihir hanya tongkat tanpa kontak. Kenapa? Belum pernah dengar tentang duel penyihir rupanya. Tentu saja sudah, kata Ron, berpaling menghadap mereka. Aku orang keduanya. Siapa orang keduamu? Malfoy memandang Grape dan Goyle, menilai mereka. Grape, katanya, tengah malam nanti, oke? Kita bertemu di ruang piala. Ruang itu tak pernah dikunci. Setelah Malfoy pergi, Ron dan Harry berpandang. Apa sih duel penyihir itu? Tanya Harry. Dan apa maksudmu kau menjadi orang keduaku? Ya, orang kedua adalah orang yang akan mengambil alih kalau kau mati, kata Ron sambil lalu. Seraya menyuap painya yang sudah dingin. Melihat ekspresi wajah Harry, dia cepat-cepat menambahkan. Tapi orang hanya mati dalam duel yang sesungguhnya antara dua penyihir betulan. Paling maksimal yang bisa dilakukan kau dan Malfoy hanyalah saling kirim percikan bunga api. Kalian berdua belum menguasai cukup sihir untuk membuat bencana besar. Lagi pula berani taruhan sebetulnya dia mengharap kau menolak. Lalu bagaimana kalau aku melambaikan tongkatku dan tak ada yang terjadi? Lempar saja tongkatmu dan pukul hidungnya, saran Ron. Maaf, mereka berdua mendongak. Rupanya Hermione Granger. Apa kita tidak bisa makan dengan tenang di sini? Komentar Ron. Hermione tidak mengacukannya dan berbicara kepada Harry. Aku tak sengaja mendengar pembicaraanmu dengan Malfoy. Tidak heran, gumam Ron. Dan kau tidak boleh berkeliaran di sekolah pada malam hari. Pikirkan angka yang akan dikurangi dari Gryffindor kalau kau sampai tertangkap. Dan kau pasti tertangkap. Kau benar-benar egois. Dan itu bukan urusanmu, kata Harry. Selamat tinggal, kata Ron. Ini tak bisa disebut akhir hari yang sempurna, pikir Harry sementara dia berbaring lama kemudian menunggu Dean dan Seamus tertidur. Neville belum kembali dari rumah sakit. Ron melewatkan sepanjang malam itu untuk memberinya nasihat. Seperti jika dia mencoba mengutukmu, sebaiknya kau menghindar saja.
karena aku tak ingat bagaimana cara menangkal kutukan. Kemungkinan besar mereka akan tertangkap oleh Phil atau Miss Norris. Dan Harry merasa dia mengharap keberuntungan yang berlebihan dengan melanggar peraturan sekolah lainnya hari ini. Tetapi di pihak lain, wajah Malfoy yang penuh ejekan terus-menerus muncul dari kegelapan. Ini kesempatan besar baginya untuk berhadapan langsung dengan Malfoy. Mana mungkin dilewatkan. Setengah 12, akhirnya Ron bergumam, lebih baik kita berangkat sekarang. Mereka memakai baju luar, mengambil tongkat, dan mengendap-endap menyeberangi ruang menara. Menuruni tangga spiral menuju ruang rekreasi Gryffindor. Masih ada berkas-berkas bara di perapian, membuat semua kursi berlengan tampak seperti bayangan bungkuk hitam. Mereka hampir mencapai lubang lukisan ketika terdengar suara dari kursi yang berada paling dekat. Aku tak percaya kau akan berbuat begitu, Harry. Lampu menyala. Rupanya Hermione Granger memakai gaun tidur merah jambu dengan kening berkerut. Kau, kata Ron gusar. Tidur lagi sana. Hampir saja kuberitahu kakakmu. Hermione balas membentak. Versi dia Frepek, dia akan menghentikan ini. Harry heran sekali ada orang yang begitu mau ikut campur urusan orang lain. Ayo, ajaknya kepada Ron. Dia mendorong lukisan Nyonya Gemuk dan turun melalui lubang. Hermione tak mau menyerah begitu mudah. Dia mengikuti Ron melewati lubang lukisan, mendesis kepada mereka seperti angsa marah. Tidakkah kalian peduli pada Gryffindor? Apakah kalian cuma peduli pada diri sendiri? Aku tak ingin Slytherin memenangkan piala asrama dan kalian akan membuat semua angka yang kudapat dari Profesor McGonagall karena tahu tentang mantra pertukaran hilang percuma. Pergi! Baiklah, tetapi sudah kuperingatkan kalian. Ingat saja apa yang kukatakan kalau kalian ada di kereta api yang membawa kalian pulang besok. Kalian ini sungguh. Tetapi mereka tak sempat tahu apa yang akan dikeluhkan Hermione. Hermione sudah berbalik menghadap ke lukisan Nyonya Gemuk untuk kembali ke dalam. Tetapi ternyata dia menghadapi kanvas kosong. Si Nyonya Gemuk sedang mengadakan kunjungan tengah malam dan Hermione terkunci. Tak bisa masuk menara Gryffindor. Jadi aku harus bagaimana? Tanyanya nyaring. Itu urusanmu, kata Ron. Kami harus pergi, kami hampir terlambat. Mereka belum mencapai ujung koridor ketika Hermione mengejar mereka. Aku ikut kalian, katanya. Tidak boleh. Kau pikir aku akan berdiri di sini dan menunggu Phil menangkapku? Jika dia menemukan kita bertiga, akan kukatakan hal yang sebenarnya. Bahwa aku sedang berusaha mencegah kalian dan kalian bisa mendukungku. Nekat amat, kata Ron keras. Tutup mulut kalian berdua, kata Harry tegas. Aku mendengar sesuatu, semacam isakan. Miss Norris, bisik Ron. Menyipitkan mata menembus kegelapan. Ternyata bukan Miss Norris, melainkan Neville. Dia melingkar di lantai tertidur nyenyak, tetapi langsung terbangun kaget ketika mereka mendekat. Untung kalian menemukan aku. Sudah berjam-jam aku di luar sini. Aku tak ingat kata kunci baru untuk masuk kamar. Pelan-pelan ngomongnya Neville, kata kuncinya moncong babi. Tapi itu tak bisa membantumu sekarang. Si Nyonya Gemuk entah sedang kemana. Bagaimana tanganmu? Tanya Harry. Sudah sembuh, kata Neville menunjukkan kedua tangannya. Madame Pomfrey membetulkannya dalam waktu semenit. Bagus, nah begini Neville, kami harus pergi sampai ketemu nanti. Jangan tinggalkan aku, kata Neville. Buru-buru berdiri, aku tak mau di sini sendirian. Si Baron berdarah sudah lewat 2 kali. Ron melihat arlojinya dan memandang marah pada Hermione dan Neville. Kalau salah satu dari kami tertangkap, aku akan kerja keras untuk menguasai kutukan Borgis yang diceritakan Quirrell kepada kita menggunakannya pada kalian. Hermione membuka mulut, mungkin untuk memberitahu Ron bagaimana persisnya menggunakan kutukan Borgis. Tetapi Harry mendesis, menyuruhnya diam dan memberi isyarat agar mereka semua maju mengikutinya. Mereka menyelinap sepanjang koridor-koridor yang disinari leret-leret sinar bulan yang masuk lewat jendela-jendela tinggi. Di setiap belokan, Harry mengira akan bertemu Phil atau Nyonya Norris. Tetapi mereka beruntung. Mereka bergegas menaiki tangga ke lantai 3 dan berjingkat-jingkat ke ruang Fiala. Malfoy dan Grey belum ada di sana. Kotak-kotak trofi dari kristal berkilau terkena cahaya bulan. Piala, tameng, plakat, dan patung-patung emas dan perak mengilap dalam kegelapan. Mereka berjingkat sepanjang dinding. Mata mereka menatap pintu di kedua ujung ruangan. Harry mengeluarkan tongkatnya. Siapa tahu Malfoy melompat masuk dan langsung menyerang. Menit demi menit berlalu. Dia terlambat, mungkin tidak berani datang, bisik Ron. Kemudian di ruang sebelah membuat mereka terlonjak.
Harry baru mengangkat tongkatnya ketika mereka mendengar ada orang bicara, dan orang itu bukan Malfoy. Enduslah kucing manis, mereka mungkin bersembunyi di sudut. Itu suara Phil yang bicara pada Nyonya Norris ketakutan. Harry melambai panik pada 3 temannya untuk mengikutinya secepat mungkin. Mereka mengendap-endap menuju pintu, menjauh dari suara Phil. Jubah Neville baru saja lenyap. Begitu dia membelok di sudut ketika mereka mendengar Phil masuk ke ruang piala. Mereka ada di dalam sini. Anak-anak mendengar Phil bergumam, mungkin sembunyi. Kesini, Harry berseru tanpa suara. Dengan ketakutan mereka merayap menyusuri galeri penuh baju zirah. Mereka mendengar Phil semakin dekat. Mendadak Neville memeki ketakutan dan berlari. Dia tersandung memeluk pinggang Ron dan keduanya menjatuhi seperangkat baju zirah. Bunyi gedubrakan dan kelontangan cukup untuk membangunkan seluruh sekolah. Lari! Harry berteriak dan keempatnya melesat ke ujung galeri, tanpa menoleh ke belakang untuk melihat apakah Phil mengikuti mereka. Mereka keluar dari pintu dan lari berbelok melewati koridor yang satu kemudian koridor lain. Harry di depan tanpa tahu di mana mereka berada atau kemana mereka pergi. Mereka menerobos permadani gantung dan tiba di lorong tersembunyi. Berlari sepanjang lorong dan keluar lagi dekat ruang kelas jimat dan guna-guna yang mereka tahu terletak jauh sekali dari ruang piala. Kurasa kita sudah bebas dari dia, ujar Harry tersengal, bersandar pada tembok yang dingin dan menyeka dahinya. Neville membungkuk sampai terlipat 2, mendesah-desah dan merepet gugup. Sudah kubilang kan? Hermione terengah, memegangi baju di depan dadanya. Sudah kubilang kan? Kita harus kembali ke Menara Gryffindor, kata Ron secepat mungkin. Malfoy menjebakmu, Hermione berkata kepada Harry. Kau sadar sekarang kan? Dia memang tidak berencana menemuimu. Phil tahu ada anak yang akan berada di ruang piala. Pasti Malfoy yang mengisikinya. Harry berpikir Hermione mungkin benar tetapi tak akan mengatakannya. Ayo pergi. Tidak akan semudah itu. Mereka belum berjalan lebih dari 12 langkah ketika ada pegangan pintu yang berkeretak dan sesuatu meluncur keluar dari ruang kelas di depan mereka. Ternyata Pippus. Dia melihat mereka dan menjerit kesenangan. Diam Pippus, tolong, diam. Pippus terbahak. Jalan-jalan tengah malam nih. Anak-anak kelas 1. Badung, 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 kalian akan ditelikung. Tidak, kalau kau tidak mengadukan kami. Pippus, jangan dong Pippus. Harus bilang Phil, harus. Kata Pippus dengan suara saleh. Tetapi matanya berkilat nakal. Demi kebaikan kalian sendiri kok. Minggir kau, tukas Ron seraya melayangkan pukulan ke arah Pippus. Itu sungguh kesalahan besar. Murid keluar kamar, Pippus berteriak. Murid keluar kamar, ada di koridor mantra. Membungkuk melewati Pippus, mereka berlari sampai ke ujung koridor. Di situ mereka terbentur pintu dan pintu itu terkunci. Celaka, Ron mengeluh. Sementara mereka mendorong pintu tanpa hasil. Habis deh kita. Mereka bisa mendengar langkah-langkah kaki. Phil berlari secepat mungkin ke arah teriakan Pippus. Oh, minggir! Gertak Hermione. Dia merebut tongkat Harry, mengetuk kuncinya dan berbisik. Alohomora! Kunci menceklik dan pintu menjeblak terbuka. Berdesakan mereka masuk. Cepat-cepat menutupnya kembali, lalu menempelkan telinga ke pintu. Mendengarkan. Kemana mereka pergi, Pippus? Tanya Phil. Cepat beritahu aku. Bilang dulu, tolong! Jangan main-main Pippus, kemana mereka pergi? Aku tak akan bilang apa-apa kalau kau tidak bilang tolong, kata Pippus dengan suara datar menjengkelkan. Baiklah, tolong. Apa-apa, hahaha. Kan sudah aku bilang, aku tak akan bilang apa-apa kalau kau tak bilang tolong. Hahaha. Dan mereka mendengar desau Pippus yang terbang pergi dan Phil yang mencaci maki berang. Ada apa sih, Neville? Karena Neville selama semenit belakangan ini terus menarik-narik baju Harry. Apa? Harry berbalik dan melihat dengan jelas sesaat dia mengira dirinya sedang bermimpi buruk. Ini keterlaluan mengingat semua yang sudah terjadi. Mereka tidak berada dalam satu ruangan seperti yang dikiranya. Mereka ada di koridor. Koridor terlarang di lantai 3. Dan sekarang mereka tahu kenapa koridor itu terlarang. Mereka memandang tepat ke mata anjing raksasa, anjing yang memenuhi seluruh ruangan antara langit-langit dan lantai. Kepalanya 3, dengan 3 pasang mata galak yang berputar-putar. 3 hidung yang bergerak mengendus-ngendus ke arah mereka. 3 moncong dengan liur menetes, menggantung seperti tali licin dari taring kekuningan.
Anjing itu berdiri diam, sementara keenam matanya memandang mereka, dan Hari tahu satu-satunya alasan kenapa mereka belum mati adalah karena kemunculan mereka yang begitu mendadak telah mengejutkan si anjing. Tetapi dengan cepat si anjing mengatasi keterkejutannya, itu sudah jelas dari geraman-geramannya yang mengerikan. Hari meraih pegangan pintu antara Phil dan Maud. Dia lebih memilih Phil. Mereka ambruk ke belakang, Hari membanting pintu menutup, dan mereka berlari. Hampir terbang malah, kembali menyusuri koridor ke arah berlawanan. Phil pasti sudah buru-buru pergi mencari mereka ke koridor lain. Karena merekanya tidak melihatnya di mana-mana. Tetapi mereka tak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah membuat jarak sebesar mungkin antara mereka dan monster itu. Mereka tidak berhenti berlari sampai tiba di depan lukisan Nyonya Gemuk di lantai 7. "Dari mana saja kalian ini?" tanya si Nyonya, memandang baju tidur mereka yang merosot ke bahu dan wajah mereka yang merah berkeringat. "Kau tak perlu tahu, moncong babi," kata Hari tersengal. Dan lukisan itu mengayun ke depan. Mereka berebut masuk ke ruang rekreasi dan ambruk di kursi berlengan. Perlu beberapa saat sebelum mereka bisa berkata sesuatu. Neville bahkan kelihatannya tidak akan bicara lagi selamanya. "Apa maksud mereka mengunci binatang semacam itu di dalam sekolah?" kata Ron akhirnya. "Kalau ada anjing yang perlu diajak jalan-jalan, nah anjing yang tadi itu." Hermione sudah mendapatkan kembali nafas dan kegalakannya. "Kalian ini tidak ada yang memakai mata kalian ya?" bentaknya. "Apa kalian tidak melihat dia berdiri di mana?" "Lantai," Hari menebak. "Aku tidak melihat kakinya, aku terlalu sibuk dengan kepalanya." Bukan lantai, anjing tadi berdiri di atas pintu jebakan. Jelas dia menjaga sesuatu." Hermione berdiri, membelalak kepada mereka. "Kuharap kalian sekarang puas. Kita semua bisa mati atau lebih parah, dikeluarkan. Nah, sekarang kalau tidak keberatan aku akan tidur." Ron melongo memandangnya. "Tidak, kami tidak keberatan," katanya. "Kau pikir kami memaksa kau ikut?" Tetapi Hermione memberi Hari sesuatu yang lain untuk dipikirkan ketika dia naik kembali ke tempat tidurnya. Anjing itu menjaga sesuatu. Apa yang dikatakan Hagrid, Gringotts tempat paling aman di dunia kalau kau mau menyembunyikan sesuatu. Kecuali mungkin Hogwarts. Kelihatannya Hari sudah menemukan di mana bungkusan kecil kumal dari ruangan besi 713 itu berada. Bab 10. Halloween. Malfoy tidak bisa mempercayai matanya ketika melihat Harry dan Ron masih di Hogwarts keesokan harinya. Mereka tampak lelah tetapi riang gembira. Memang paginya Harry dan Ron berpendapat pertemuan dengan anjing berkepala 3 itu petualangan yang luar biasa dan mereka bahkan berharap mendapat pengalaman serupa lagi. Sementara itu Harry memberitahu Ron tentang bungkusan yang tampaknya telah dipindahkan dari Gringotts ke Hogwarts. Dan mereka melewatkan banyak waktu untuk mereka-reka apa kiranya yang memerlukan penjagaan begitu ketat. "Kalau tidak benar-benar berharga, tentu benar-benar berbahaya," kata Ron. "Atau dua-duanya," kata Harry. Tetapi karena mereka tahu tentang benda misterius itu hanyalah bahwa panjangnya sekitar 5 cm. Tanpa petunjuk tambahan, mereka tak bisa menebak benda apa itu. Baik Neville maupun Hermione tak menunjukkan minat sedikit pun untuk mengetahui apa yang ada di bawah anjing dan pintu jebakan itu. Yang paling penting bagi Neville, jangan sampai dia dekat-dekat si anjing lagi. Hermione sekarang menolak bicara dengan Harry dan Ron. Tetapi Harry dan Ron malah senang. Sebab Hermione anaknya ngebos dan sangat sok tahu. Yang benar-benar mereka inginkan sekarang hanyalah membalas Malfoy. Dan betapa girangnya mereka ketika kesempatan itu tiba bersama datangnya pos seminggu kemudian. Ketika burung-burung hantu membanjir ke dalam aula besar seperti biasanya, perhatian semua orang langsung tertuju pada bungkusan kurus panjang yang dibawa oleh 6 burung hantu besar yang bising. Harry sama tertariknya seperti yang lain untuk mengetahui apa isi bungkusan besar ini, dan dia tercengang ketika burung-burung hantu itu melayang turun dan menjatuhkan bungkusan yang mereka bawa tepat di depannya, menyenggol daging asapnya sampai jatuh ke lantai. Baru saja ke-6 burung hantu menyingkir, datang burung hantu lain yang menjatuhkan surat ke atas bungkusan tadi. Harry merobek suratnya dulu. Untunglah, sebab surat itu begini bunyinya. "Jangan membuka bungkusan di meja. Isinya Nimbus 2000 Mo yang baru. Tetapi aku tak ingin semua anak tahu kau mendapat sapu. Sebab nanti mereka semua juga minta."
Oliver Wood akan menemuimu malam ini di lapangan Quidditch pukul 7 untuk latihanmu yang pertama. Profesor McGonagall. Harry susah payah menyembunyikan kegembiraannya ketika memberikan surat itu kepada Ron. Nimbus 2000, gumam Ron iri. Menyentuhnya pun aku belum pernah. Mereka buru-buru meninggalkan aula karena ingin membuka bungkusan sapu tanpa dilihat yang lain sebelum pelajaran pertama. Tetapi baru setengah menyeberang aula depan, mereka melihat jalan ke atas dihalangi Grape dan Goyle. Ini sapu, katanya, seraya melemparkannya kembali kepada Harry dengan wajah antara iri dan menghina. Habis kau kali ini, Potter. Anak-anak kelas 1 tidak boleh punya sapu. Ron tak tahan lagi. Ini bukan sapu biasa, katanya. Ini Nimbus 2000. Kau bilang sapumu di rumah apa, Malfoy? Komet 260. Ron nyengir ke arah Harry. Komet memang kelihatannya mentereng, tetapi tidak sekelas dengan Nimbus. Kau tahu apa, Weasley? Beli separuh tangkainya saja kau tak akan sanggup. Balas Malfoy. Kurasa kau dan kakak-kakakmu harus menabung ranting demi ranting. Sebelum Ron sempat menjawab, Profesor Flitwick muncul di belakang Malfoy. Tidak bertengkar kuharap anak-anak, katanya. Potter dikirimi sapu, Profesor. Malfoy buru-buru mengadu. Ya, betul, kata Profesor Flitwick, tersenyum lebar kepada Harry. Profesor McGonagall bercerita kepadaku tentang kasus istimewa ini, Potter. Dan apa modelnya? Nimbus 2000, Sir, kata Harry, berusaha tidak tertawa melihat kengerian di wajah Malfoy. Dan untuk itu saya betul-betul harus berterima kasih kepada Malfoy, dia menambahkan. Harry dan Ron naik, menahan tawa melihat kegusaran dan kebingungan Malfoy yang tampak jelas. Memang benar kok, celetuk Harry ketika mereka tiba di puncak tangga pualam. Kalau dia tidak mengambil Remembrall Neville, aku tak akan terpilih jadi anggota tim. Jadi kuanggap itu imbalan untuk pelanggaran peraturan. Terdengar suara marah di belakang merah. Hermione sedang menaiki tangga, memandang bungkusan di tangan Harry dengan tatapan mencela. Bukannya kau sedang tidak bicara dengan kami, kata Harry. Ya, jangan dihentikan, kata Ron. Kami senang kok, Hermione pergi dengan hidung terangkat. Harry sulit memusatkan perhatian pada pelajaran-pelajaran hari itu. Pikirannya melayang terus ke kamar, ke tempat sapu barunya tergeletak di bawah tempat tidur, atau melayang ke lapangan Quidditch. Tempat dia akan mulai berlatih malam nanti. Dia buru-buru menyantap makan malam, tanpa memperhatikan apa yang dimakannya. Dan kemudian buru-buru ke atas dengan Ron untuk akhirnya membuka bungkusan Nimbus 2000. Wow! Ron menghela napas ketika sapu itu bergulir di tempat tidur Harry. Bahkan Harry, yang sama sekali tak tahu tentang perbedaan macam-macam sapu, berpendapat sapunya kelihatan hebat, langsing berkilat, dengan gagang dari mahogani, anyaman ranting di ujungnya lurus dan rapi, dengan tulisan emas Nimbus 2000 di dekat puncak. Menjelang pukul 7, Harry meninggalkan kastel dan berangkat menuju lapangan Quidditch dalam keremangan senja. Dia belum pernah berada dalam stadion itu. Beratus-ratus tempat duduk diatur mengelilingi lapangan pada tribun tinggi, supaya para penonton cukup tinggi untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Di kedua ujung lapangan berdiri tiang keemasan dengan 3 lingkaran pada ujungnya. Tiang-tiang ini mengingatkan Harry pada batang plastik kecil-kecil yang bisa ditiup-tiup anak-anak magel untuk membuat gelembung sabun. Hanya saja tiang-tiang ini tingginya 50 kaki. Harry yang sudah ingin sekali terbang lagi tak sabar menunggu Wood. Dia menaiki sapu dan menjejak tanah. Bukan main, dia melayang mengitari tiang-tiang gol kemudian meluncur naik turun di atas lapangan. Nimbus 2000 berbelok ke arah kemanapun yang dimauinya hanya dengan sentuhan kecil. Hei Potter, turun! Oliver Wood sudah datang. Dia mengepit kotak kayu besar. Harry mendarat di sebelahnya. Bagus sekali, kata Wood. Matanya bercahaya. Aku paham sekarang apa yang dimaksud McGonagall. Kau benar-benar pemain alam. Aku hanya akan mengajarkan peraturannya kepadamu malam ini. Kemudian kau akan bergabung berlatih dengan tim 3 kali seminggu. Wood membuka kotak, di dalamnya ada 4 bola yang berbeda ukuran. Baik, kata Wood. Quidditch cukup mudah dimengerti, walaupun tak semudah itu dimainkan. Ada 7 pemain pada masing-masing regu. 3 di antaranya disebut chaser atau pengejar. 3 chaser, Harry mengulang. Ketika Wood mengeluarkan bola merah menyala sebesar bola sepak, bola ini namanya quaffle, kata Wood.
Chaser melempar kuafel kepada sesama Chaser dan berusaha memasukkannya ke salah satu lingkaran untuk mendapatkan angka 10 setiap kali bola berhasil dimasukkan ke lingkaran. Mengerti? Para Chaser melempar kuafel dan memasukkannya ke lingkaran untuk mendapatkan angka, kata Harry. Jadi semacam basket yang dimainkan naik sapu terbang dengan 6 keranjang, iya kan? Apa itu basket? Tanya Wood ingin tahu. Sudahlah, kata Harry cepat-cepat. Nah, ada lagi pemain dalam masing-masing regu yang disebut kiper. Aku kiper Gryffindor. Aku harus berterbangan sekeliling lingkaran dan mencegah tim musuh mencetak gol. Rupanya kiper tugasnya sama dengan kiper atau penjaga gawang dalam permainan sepak bola. 3 Chaser, 1 kiper, kata Harry yang bertekad mengingat semuanya. Dan mereka bermain dengan kuafel. Oke, mengerti. Jadi untuk apa yang itu? Dia menunjuk 3 bola lain yang masih ada di dalam kotak. Akan kutunjukkan sekarang, kata Wood. Ambil ini. Dia menyerahkan kepada Harry pemukul kasti. Akan kutunjukkan apa yang dilakukan Bludger, kata Wood. 2 bola ini namanya Bludger. Dia menunjukkan kepada Harry 2 bola kembar hitam legam dan sedikit lebih kecil daripada kuafel merah. Harry melihat bahwa kedua bola itu kelihatannya berusaha keras melepaskan diri dari ikatan yang menahannya di dalam kotak. Mundur! Wood memperingatkan Harry. Dia membungkuk dan melepas salah satu Bludger. Langsung saja bola hitam itu meluncur tinggi ke angkasa kemudian melesat turun menuju wajah Harry. Harry memukulnya dengan pemukul untuk mencegahnya mematahkan hidungnya. Membuatnya zigzag di udara, bola itu mendesing mengitari kepala mereka. Kemudian melesat ke arah Wood, yang melompat menyambarnya dan berhasil memintingnya di tanah. Lihat kan, Wood tersengal. Memasukkan kembali dengan paksa Bludger yang memberontak itu ke kotak dan mengikatnya kembali supaya aman. Bludger ini meluncur kemana-mana, berusaha menjatuhkan pemain dari sapu. Itulah sebabnya masing-masing tim punya 2 beater, pemukul. Si kembar Weasley adalah beater kita. Tugas mereka lah untuk melindungi tim kita dari serangan Bludger dan berusaha memukul Bludger itu ke arah tim lawan. Jadi, bisa dimengerti, 3 Chaser mencoba mencetak gol dengan kuafel. Si kiper menjaga gawang. 2 beater menjatuhkan Bludger dari tim mereka. Harry menjelaskan. Bagus sekali, kata Wood. Apakah Bludger pernah sampai membunuh pemain? Harry bertanya. Berharap suaranya kedengaran biasa. Di Hogwarts belum pernah. Pernah 2 kali ada rahang patah, tetapi tak ada yang lebih parah dari itu. Nah, anggota tim terakhir adalah Seeker, pencari. Ini kau, dan kau tidak perlu mencemaskan kuafel ataupun Bludger. Kecuali kalau Bludger itu membuat kepalaku pecah. Jangan khawatir, si kembar Weasley bukan musuh enteng bagi si Bludger. Maksudku, mereka berdua seperti sepasang Bludger manusia. Wood menjangkau ke dalam kotak dan mengeluarkan bola keempat, bola terakhir. Dibandingkan dengan kuafel dan Bludger, bola ini kecil sekali, cuma seperti buah kenari besar. Warnanya keemasan dan punya sayap perak yang bergetar. Ini, kata Wood, adalah Golden Snake, tangkapan emas. Dan ini bola yang paling penting dari semuanya. Bola ini sangat susah ditangkap karena gerakannya cepat sekali dan susah dilihat. Tugas Seeker lah untuk menangkapnya. Kau harus meliuk-liuk di antara Chaser, beater, Bludger, dan kuafel untuk menangkapnya sebelum keduluan Seeker tim lawan. Seeker yang berhasil menangkap Snape menambah angka 150 untuk timnya. Maka mereka hampir selalu menang. Itulah sebabnya Seeker banyak dikerjai. Pertandingan Quidditch hanya berakhir kalau Snape sudah berhasil ditangkap. Jadi pertandingan ini bisa berlangsung lama sekali, kalau tak salah rekor paling lama adalah 3 bulan. Mereka harus bolak-balik mengajukan permainan cadangan supaya para pemain bisa tidur. Ya, begitulah. Ada pertanyaan? Harry menggeleng, dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Melaksanakannya lah yang akan jadi masalah. Kita belum akan berlatih dengan Snape, kata Wood, dengan hati-hati mengembalikan bola itu ke dalam kotak. Terlalu gelap, bisa hilang nanti. Ayo, kita coba kau dengan beberapa bola ini saja. Wood mengeluarkan beberapa bola golf biasa dari dalam kantongnya, dan beberapa menit kemudian dia dan Harry sudah melayang-layang di udara. Wood melempar bola-bola golf itu sekuat-kuatnya ke segala arah untuk ditangkap Harry. Harry berhasil menangkap semuanya, dan Wood senang sekali. Malam benar-benar telah tiba dan mereka tidak bisa melanjutkan. Nama kita akan terukir di Piala Quidditch tahun ini, kata Wood riang selagi mereka berjalan kembali ke kastil.
Aku tak akan heran kalau kau ternyata lebih hebat dari Charlie Weasley. Dan dia sebetulnya bisa main untuk tim nasional Inggris kalau tidak memilih mengejar naga. Mungkin karena sekarang sangat sibuk, apalagi dengan latihan Quidditch 3 malam dalam seminggu ditambah PR, Harry heran sendiri ketika menyadari dia sudah berada di Hogwarts selama 2 bulan. Kastil itu lebih terasa rumah daripada rumah di Private Drive. Pelajaran-pelajarannya juga semakin menarik setelah mereka menguasai dasar-dasarnya. Pada pagi Halloween, mereka terbangun oleh bau lezat labu panggang yang menguap di koridor-koridor. Lebih asik lagi, Profesor Flitwick mengumumkan di pelajaran mantra bahwa menurut pendapatnya mereka sudah siap untuk mulai membuat benda-benda melayang. Sesuatu yang ingin sekali mereka coba sejak melihat Profesor Flitwick membuat katak Neville terbang berputar-putar di dalam kelas. Profesor Flitwick membagi mereka berpasang-pasangan untuk berlatih. Partner Harry Potter adalah Seamus Finnegan. Dia lega karena Neville dari tadi berusaha memberi kode dengan mata. Tetapi Ron harus bekerja sama dengan Hermione Granger. Sulit dikatakan apakah Ron atau Hermione yang lebih marah karena ini. Hermione tidak bicara dengan mereka sejak Sabtu hari tiba. Nah, jangan lupa gerakan manis pergelangan tangan yang sudah kita latih. Seru Profesor Flitwick yang seperti biasanya bertengger di atas tumpukan buku. Ayun dan sentak, ingat, ayun dan sentak. Dan mengucapkan mantra dengan benar juga sangat penting. Jangan lupa pada penyihir baru Vio, yang menyebut S alih-alih F, dengan akibat dia mendadak tergeletak di lantai dengan kerbau di atas dadanya. Sulit sekali Harry dan Seamus mengayun dan menyentak, tetapi bulu yang seharusnya mereka buat melayang ke udara tetap saja tergeletak di meja. Seamus akhirnya habis sabar sehingga menyodok bulu dengan tongkat, dan membuat bulu itu terbakar. Harry terpaksa memadamkannya dengan topi. Ron di meja sebelah, nasibnya tidak lebih baik. Wingardium Leviosa, seru Ron, melambaikan tangan seperti kincir. Cara ngomongmu salah. Harry mendengar Hermione menukas. Mestinya Wingardium Leviosa. Garnya yang enak dan panjang. Lakukan saja sendiri kalau kau begitu pintar, kata Ron geram. Hermione menggulung lengan jubah, menjentikkan tongkat dan berkata, Wingardium Leviosa. Bulu mereka terangkat dari meja dan melayang-layang kira-kira 1/4 meter di atas kepala mereka. Oh, bagus sekali, seru Profesor Flitwick seraya bertepuk tangan. Semua lihat ke sini, Miss Granger sudah berhasil. Saat pelajaran usai, Ron marah sekali. Pantas saja tak ada anak yang tahan berteman dengannya, katanya kepada Harry. Sementara mereka berdesakan di koridor, dia mengerikan sekali. Sungguh. Ada yang menabrak Harry ketika anak-anak bergegas melewatinya. Ternyata Hermione. Sekilas Harry melihat wajahnya dan melihat air matanya bercucuran. Kurasa dia mendengarmu. Jadi, tapi dia kelihatan tidak enak. Dia pasti sudah menyadari dia tak punya teman. Hermione tidak muncul pada pelajaran berikutnya dan tidak kelihatan sepanjang sore itu. Ketika turun menuju aula besar untuk pesta Halloween, Harry dan Ron mendengar Parvati Patil memberitahu temannya, Lavender, bahwa Hermione menangis di toilet untuk anak perempuan dan minta ditinggalkan sendirian. Ron menjadi tambah tidak enak. Tetapi sesaat kemudian mereka memasuki aula besar. Dekorasi Halloween di aula besar membuat mereka melupakan Hermione. 1000 kelelawar hidup berterbangan di dinding dan langit-langit. Sementara 1000 lainnya melayang di atas meja membentuk awan-awan hitam gelap. Membuat lilin-lilin di dalam labu bergoyang. Makanan tiba-tiba muncul di piring emas, seperti waktu pesta awal tahun ajaran baru. Harry sedang mengambil kentang ketika Profesor Quirrell terburu-buru masuk aula. Serbanya miring, wajahnya diliputi kengerian. Semua anak mengawasinya ketika dia tiba di kursi Profesor Dumbledore, bersandar lemas ke meja dan berkata dengan tersengal-sengal, Troll, di ruang bawah tanah. Saya pikir Anda harus tahu. Kemudian dia merosot ke lantai pingsan. Aula geger. Perlu beberapa ledakan mercon ungu dari ujung tongkat Profesor Dumbledore untuk membuat ruangan tenang kembali. Krepek,
gelegar Profesor Dumbledore. Bawa kembali anak buah kalian ke asrama masing-masing segera. Versi senang sekali. Ikut aku, berkumpul, kelas 1. Tak perlu takut troll kalau kalian mengikuti perintahku. Berada dekat-dekat di belakangku. Beri jalan, kelas 1 duluan. Maaf, aku prefect. Bagaimana troll bisa masuk? Harry bertanya ketika mereka menaiki tangga. Mana aku tahu. Mereka kan makhluk-makhluk konyol, jawab Ron. Mungkin Pipes yang memasukkannya sebagai lelucon Halloween. Mereka berpapasan dengan rombongan berbeda-beda, dengan jurusan berlainan pula. Ketika mereka menyelip-nyelip di antara rombongan Hufflepuff yang kebingungan, mendadak Harry mencengkeram lengan Ron. Aku baru ingat, Hermione, kenapa dia? Dia tidak tahu tentang troll ini. Ron menggigit bibir. Oh, baiklah, tukasnya. Tapi lebih baik Percy jangan sampai melihat kita. Sambil menunduk, mereka bergabung dengan anak-anak Hufflepuff menuju arah yang berlawanan. Menyelinap ke koridor samping yang sepi dan bergegas ke toilet anak perempuan. Baru saja membelok di sudut, mereka mendengar langkah-langkah cepat di belakang mereka. Sambil menunduk, mereka bergabung dengan anak-anak Hufflepuff menuju arah yang berlawanan. Menyelinap ke koridor samping yang sepi dan bergegas ke toilet anak perempuan. Baru saja membelok di sudut, mereka mendengar langkah-langkah cepat di belakang mereka. Percy, desis Ron, menarik Harry ke belakang patung batu besar makhluk berkepala dan bersayap elang tapi bertubuh singa. Mengintip dari balik patung itu, yang mereka lihat bukan Percy, melainkan Snape. Dia menyeberang koridor dan menghilang dari pandangan. Apa yang dilakukannya? Bisik Harry. Kenapa dia tidak di ruang bawah tanah bersama guru-guru yang lain? Mana ku tahu. Sepelan mungkin tanpa bersuara mereka merayapi koridor berikutnya, mengikuti langkah-langkah Snape yang menjauh. Dia menuju lantai 3, kata Harry, tetapi Ron mengangkat tangannya. Apakah kau membaui sesuatu? Harry mengendus dan bau busuk menusuk hidungnya. Campuran antara kaos kaki bau dan toilet umum yang tak pernah dibersihkan. Kemudian mereka mendengarnya geram rendah dan entakan kaki raksasa. Ron menunjuk ke ujung koridor di kiri. Sesuatu yang besar sekali bergerak ke arah mereka. Mereka surut ke dalam bayang-bayang dan mengawasi makhluk itu melangkah dalam sorotan cahaya bulan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. 12 kaki tingginya, kulitnya abu-abu kusam, tubuhnya mirip gumpalan batu besar, dengan kepala yang kecil bertengger di atasnya seperti sebutir kelapa. Kakinya pendek dan gemuk, sebesar batang pohon, dengan telapak kaki rata dan bertanduk. Baunya bukan main busuk. Dia memegang pentung besar yang berseret di lantai karena lengannya panjang sekali. Troll itu berhenti di depan pintu dan melongok ke dalam. Dia menggoyangkan telinganya yang panjang, mencoba berpikir dengan otaknya yang kecil. Kemudian berjalan masuk lambat-lambat. Kuncinya ada di situ, Harry bergumam. Kita bisa menguncinya di dalam. Ide bagus, kata Ron gugup. Mereka berjingkak menuju pintu yang terbuka. Mulut mereka kering, seraya berdoa agar si troll tidak keluar dari pintu itu. Dengan lompatan panjang, Harry berhasil meraih kunci, menggaburkan dan menguncinya. Yes, dengan wajah kemerahan berkat keberhasilan mereka berlari ke arah berlawanan. Tetapi saat tiba di sudut, mereka mendengar sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti berdetak. Jeritan ngeri melengking, dan datangnya dari ruang yang baru saja mereka kunci. Oh tidak, kata Ron, yang jadi sepucat baron berdarah. Toilet anak perempuan, Harry terperanjat. Hermione! Mereka berseru bersama. Mereka sama sekali tak ingin melakukannya, tetapi tak punya pilihan lain. Mereka berputar dan berlari kembali ke pintu dan memutar kuncinya. Agak susah karena keduanya panik dan gemetar. Harry menarik pintu hingga terbuka, dan mereka berlari ke dalam. Hermione Granger merapat ke dinding di seberang mereka. Kelihatannya nyaris pingsan. Si troll bergerak ke arahnya. Wastafel yang ditabraknya rontok di lantai. Buat dia bingung, kata Harry putus asa kepada Ron. Seraya menyambar keran yang lalu dilemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Si troll berhenti kira-kira 1 meter dari Hermione. Dia berbalik lamban, mengejap dengan bodoh, untuk melihat apa yang membuat suara tadi. Mata kecilnya yang kejam menatap Harry. Dia ragu-ragu. Kemudian berbalik menuju Harry, mengangkat pentungnya sambil berjalan. Oi, otak kacang polong, teriak Ron dari sisi lain ruangan. Ron melemparnya dengan pipa logam.
Si troll seolah tidak merasakan apapun ketika pipa itu menghantam bahunya. Tetapi dia mendengar teriakan Ron dan berhenti lagi, menolehkan moncongnya yang jelek ke arah Ron, memberi Harry kesempatan untuk menghindar. "Ayo lari, lari!" Harry berteriak kepada Hermione, berusaha menariknya ke arah pintu. Tetapi Hermione tidak bisa bergerak. Dia masih menempel rapat di dinding, mulut ternganga saking takutnya. Teriakan-teriakan dan gaungnya agak membuat si troll berang sekali. Dia menggerung lagi dan bergerak ke arah Ron, yang berada paling dekat dengannya dan tak punya kemungkinan untuk kabur. Harry kemudian melakukan sesuatu yang sangat berani dan sekaligus sangat bodoh. Dia berlari dan melompat dan berhasil mengalungkan lengan di sekeliling leher si troll. Troll itu tidak sadar Harry menggantung di lehernya. Tetapi bahkan troll sekalipun akan tahu kalau kau mengoyok hidungnya dengan potongan kayu panjang. Dan tongkat Harry masih di tangannya waktu dia melompat. Tongkat itu tepat masuk ke salah satu lubang hidung si troll. Menggerung kesakitan, si troll meliuk dan menyabet-nyabetkan pentung. Dengan Harry yang masih bergantung ketakutan di lehernya, setiap detik si troll bisa menjamretnya sampai lepas atau memukulnya keras-keras dengan pentung. Hermione sudah merosot ke lantai saking takutnya. Ron menarik keluar tongkatnya sendiri, tanpa tahu apa yang akan dilakukannya. Tahu-tahu didengarnya dirinya sendiri menyebutkan mantra pertama yang muncul dalam benak, Wingardium Leviosa. Pentung itu mendadak terbang dari tangan si troll, melesat tinggi, makin tinggi ke atas, pelan-pelan berbelok dan jatuh. Dengan bunyi drak yang mengerikan di atas kepala pemiliknya, si troll terhuyung kemudian jatuh terjerembab. Dengan bunyi gedebuk yang membuat seluruh ruangan bergetar. Harry berdiri, dia gemetar dan terengah. Ron masih berdiri dengan tongkat terangkat, memandang hasil kerjanya. Hermione lah yang lebih dulu bicara. "Apa dia mati?" "Kurasa tidak, kurasa dia cuma pingsan." Dia menunduk dan mencabut tongkatnya dari hidung si troll. Tongkat itu berlumur lendir yang mirip lem abu-abu. "Ih, ingus troll." Harry melap tongkatnya ke celana si troll. Bunyi pintu terjeblak dan langkah-langkah keras membuat ketiganya mendomba. Mereka tidak menyadari keributan yang mereka akibatkan. Tapi tentu saja ada orang di bawah yang mendengar bunyi gedebrak-gedebruk dan gerungan si troll. Beberapa saat kemudian, Profesor McGonagall berlarian ke dalam ruangan, diikuti oleh Snape. Dengan Quirrell datang paling belakang. Begitu melihat si troll, Quirrell merintih pelan, lalu cepat-cepat duduk di toilet, mencengkeram dada di bagian jantung. Snape membungkuk di atas si troll. Profesor McGonagall memandang Ron dan Harry. Harry belum pernah melihatnya begitu marah. Bibirnya sampai putih, harapan memenangkan 50 angka untuk Gryffindor langsung lenyap dari pikiran Harry. "Apa sebenarnya maksud kalian?" tanya Profesor McGonagall. Dengan nada dingin penuh kemarahan, Harry memandang Ron, yang masih berdiri dengan tongkat mengacung ke atas. "Kalian beruntung tidak terbunuh. Kenapa kalian tidak berada di asrama?" Snape melempar pandangan tajam ke arah Harry. Harry menatap lantai. Dalam hati dia berharap Ron menurunkan tongkat. Mendadak terdengar suara lemah dari dalam bayang-bayang. "Maaf, Profesor McGonagall, mereka mencari saya, Miss Granger." Hermione akhirnya berhasil berdiri. "Saya mencari troll karena saya pikir saya bisa menanganinya sendiri. Karena saya sudah membaca banyak tentang mereka. Saya mencari troll karena saya pikir saya bisa menanganinya sendiri. Karena saya sudah membaca banyak tentang mereka." Tongkat Ron sampai terjatuh. Hermione Granger berbohong pada guru. "Jika mereka tidak menemukan saya pasti sudah mati sekarang." Harry menyodokkan tongkatnya ke dalam lubang hidung si troll dan Ron membuatnya pingsan dengan pukulan pentungnya sendiri. Troll itu sudah siap menghabisi saya ketika mereka tiba. Harry dan Ron memasang tampang seakan cerita ini bukan cerita baru bagi mereka. "Wah, kalau begitu," kata Profesor McGonagall sambil menatap mereka bertiga, "Miss Granger, bodoh benar kau. Bagaimana mungkin kau mengira bisa menangani troll gunung sendirian?" Hermione menunduk. Harry tak bisa bicara. Hermione, orang yang paling anti melanggar peraturan, sekarang berbohong untuk menyelamatkan mereka. Ibaratnya Snape membagi-bagikan permen. "Miss Granger, 5 angka dikurang dari Gryffindor. Aku kecewa sekali padamu. Kalau kau tidak terluka sama sekali, sebaiknya kau kembali ke menara Gryffindor. Anak-anak sedang menyelesaikan pesta di asrama masing-masing." Hermione pergi. Profesor McGonagall berbalik menghadapi Harry dan Ron.
Aku masih tetap bilang kalian beruntung, tetapi tak banyak anak kelas 1 yang bisa menghadapi troll gunung dewasa. Kalian masing-masing mendapat 5 angka untuk Gryffindor. Profesor Dumbledore akan beritahu soal ini. Kalian boleh pergi. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu dan sama sekali tidak bicara sampai mereka sudah naik 2 tingkat lebih tinggi. Sungguh lega bisa menjauh dari bau si troll. Di samping berhasil lolos dari bahaya yang lain. Seharusnya kita dapat lebih dari 10 angka, gerutu Ron. 5 maksudmu setelah dipotong 5 dari Hermione. Baik juga dia mau menyelamatkan kita seperti itu. Ron mengakui, tapi kita memang menyelamatkannya. Dia mungkin tidak perlu diselamatkan kalau kita tidak mengurung troll itu bersamanya. Harry mengingatkan. Mereka sudah tiba di depan lukisan Nyonya Gemuk. Moncong babi, kata mereka, lalu masuk. Ruang rekreasi penuh dan bising. Semua sibuk makan makanan yang dikirim ke atas. Meskipun demikian, Hermione berdiri sendiri di dekat pintu. Menunggu mereka. Sesaat tak ada yang bilang apa-apa. Sama-sama malu. Kemudian, tanpa saling pandang, serentak mereka bilang, "Trims." Lalu bergegas mengambil piring, tetapi sejak saat itu Hermione Granger menjadi teman mereka. Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dialami bersama tanpa kalian saling menyukai. Dan membuat pingsan troll gunung setinggi 12 kaki adalah salah satunya.